Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini bukan kebetulan, ada yang merencanakan kejadian ini menimpa hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada confinement. Di sini ada red. Perseverance. Ada natural disaster. Dan di sini juga ada fool. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada confinement. Saya merasakan sepertinya kayak ada yang panik ya, kayak ada yang takut melihat perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Saya merasakan kehidupan kamu akan semakin baik ya, semakin menyala, dan di sini kamu akan mampu membuktikan siapa kamu sebenarnya. Kamu akan mampu membuktikan kehebatan kamu yang buat mereka ketar-ketir. Kenapa? Karena saya merasakan ada yang merencanakan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu, sesuatu hal menimpa kehidupan kamu. Di sini saya merasakan memang ada ya yang mungkin sebagian kamu yang melewati masa-masa sulit karena mungkin ada fitnah di sini. Fitnah ya artinya kamu dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan, atau ada yang mengkambing hitamkan kamu di sini. Entah dalam suatu pekerjaan, atau dalam usaha, atau dalam bisnis tertentu. Artinya ada ada sesuatu hal yang harus kamu lewati, hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati karena ada tuduhan, ada fitnah, ada yang mengkambing hitamkan di sini. Ada yang membuat kamu menerima resiko yang sebenarnya tidak kamu lakukan, tuduhan yang tidak kamu lakukan di sini. Dan saya merasakan di sini ya akan ada perubahan dalam kehidupan kamu yang buat mereka yang dulunya fitnah kamu, yang dulunya mengkambing hitamkan kamu, itu akan ketar-ketir atau akan ada ketakutan dalam diri mereka. Takut jika kamu nanti membalas perbuatan yang mereka lakukan terhadap kamu. Oke. Artinya di sini ini adalah tentang roda kehidupan ya. Jadi tidak akan selamanya kamu berada dalam hal ini ya, menjalani hal ini. Artinya akan ada yang terungkap juga, kebenaran yang akan terungkap, sesuatu hal yang buat mereka ya panik, merasa bersalah, takut untuk ketemu kamu lagi, karena mungkin di sini awalnya ada pertemanan, ada partner bisnis atau pekerjaan, tapi kayak ada yang membohongi kamu atau nusuk kamu dari belakang. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan juga ya.
Jadi sepertinya apa yang menimpa kamu ini bukan kebetulan, tapi memang ada yang menginginkan hal ini menimpa kehidupan kamu. Ini sebenarnya energinya bisa saja sudah berlalu ya, sudah lewat, atau mungkin saat ini. Dan semoga kedepannya ini tidak terjadi. Oke, yang saya rasakan di sini. Dan saya melihat di sini apapun ya yang kamu alami, apapun prosesnya, entah itu difitnah atau mungkin dikambing hitamkan atau dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan, saya merasakan di sini kamu berusaha untuk lebih memahami bahwa hidup selalu aja kayak gitu ya, nggak pernah kita sangka, nggak pernah terduga. Kadang udah percaya sama orang, udah sangat sudah sangat percaya, tetapi justru itu yang menyakiti perasaan kamu. Sudah terlalu berekspektasi terhadap seseorang, tetapi ternyata itu yang mengecewakan kamu. Kamu sadar akan hal itu. Oke, jadi saat ini kamu berusaha untuk belajar dari apapun yang pernah terjadi, untuk tidak terlalu percaya, untuk secukupnya saja, atau mungkin tidak masuk atau tidak memaksakan untuk masuk ke dalam circle tertentu yang sebenarnya itu merugikan kamu. Karena di situ mungkin ada persaingan, ada pertemanan yang tidak sehat. Di depan kamu begitu baik, tapi di belakang kamu tidak seperti itu. Oke, ada ya. Saya merasakan ada yang menginginkan sesuatu hal terjadi dan menimpa kehidupan kamu. Ada ada resiko di sini. Ada hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati di sini. Ini bisa tentang ya, boleh dikatakan ujian ya, ujian, cobaan dalam hidup, mungkin dalam asmara juga, dalam karir juga, apapun. Saya melihat di sini memang ya, kamu pada akhirnya mampu untuk melewati hal ini dan kehidupan kamu akan semakin menyala. Artinya semakin baik. Saya melihat di sini tentang ada hukum sebab dan akibat ya. Ini tentang orang yang dulunya fitnah kamu. Saya merasakan balasan itu akan dia dapatkan, meski balasan itu tidak datang dari kamu. Tapi dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Meski balasan itu tidak datang dari kamu, tapi di sini dia akan merasakan apa yang kamu rasakan di sini. Oke, jadi jangan nggak usah buang-buang energi. Balasan itu akan ada. Apa yang kamu rasakan, penderitaan, keterpurukan yang kamu rasakan karena seseorang itu akan merasakan hal itu juga nantinya, cepat atau lambat ya. Cepat atau lambat dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Saya melihat di sini kamu mampu untuk lebih kontrol diri kamu ya, kontrol emosi, kontrol kemarahan, untuk tidak menyimpan dendam, kebencian, karena kamu sadar itu akan membuang waktu kamu, merusak mental, pikiran, perasaan kamu. Ya, jadi lebih baik kamu fokus dengan kehidupan kamu. Fokus bagaimana cara kamu membuktikan diri kamu, membuktikan kehebatan kamu, memperbaiki kehidupan kamu. Karena ya memang di sini saya merasakan awalnya banyak orang yang mungkin menyalahkan ya. Banyak orang yang mungkin memang tertipu dengan cerita yang seseorang buat-buat ya tentang kamu. Itu tadi ada fitnah di sini. Ada seseorang yang memang percaya kalau kamu melakukan hal yang tidak kamu tuduhkan. Ada yang bercerita tentang hal itu. Ada yang mungkin di sini menjelek-jelekan nama kamu. Oke, ada. Tapi di sini saya melihat fokus kamu tidak tentang itu. Fokus kamu tentang bagaimana cara kamu untuk terus maju, untuk terus melangkah. Karena kalau dengerin kata orang nggak akan ada habisnya. Kalau dengerin kata orang, kamu akan stuck di keadaan itu dan akan semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Jadi saat ini ya, dalam hidup selalu ada aja ya orang yang suka dan tidak suka. Ada yang suka dengan proses kamu, ada yang menghalang-halangi,
ada yang benar-benar tulus dan bersimpati, ada. Itulah di sini saya melihat kamu berusaha untuk mempertahankan ya, untuk tidak larut, untuk tidak terlalu memikirkan tentang apa yang orang pikirkan, apa yang orang nilai tentang kamu. Oke, karena hidup selalu ada aja yang kayak gitu, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang merasa tersaingi juga hidupnya. Jadi macam-macam ya. Tapi di sini kamu membuktikan ya, saat ini fokus kamu berserah kepada Tuhan, berharap yang terbaik itu benar-benar akan kamu dapatkan. Karena mungkin di sini dengan apa yang terjadi, banyak hal yang mungkin menjadi dampak ya, dampak yang mungkin pernah karena situasi ini kamu ditinggalin oleh pasangan kamu, atau mungkin kamu kehilangan pekerjaan karena ada fitnah di sini, atau usaha kamu hancur hanya karena fitnah dan kebohongan. Tapi di sini, di saat kamu merasa tidak sanggup melakukan apa-apa, kamu berusaha untuk berserah kepada Tuhan. Kamu yakin semua yang terjadi punya alasan, dan apa ya, keterpurukan, kehancuran itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal yang baru yang akan dimulai. Baik dalam hubungan rumah tangga, hubungan asmara, perpisahan atau kehancuran, itu bukan akhir, tetapi justru ada sesuatu hal yang baru yang akan segera dimulai. Oke, pekerjaan yang baru, karir yang baru, hubungan yang baru. Jadi jangan pernah berpikir stuck ya. Jangan pernah berpikir hidup kamu hancur saat seseorang merencanakan sesuatu hal, saat ada fitnah, ada kebohongan. Tidak seperti itu, tetapi itu adalah sesuatu hal yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada big plane, ada universe, ada feeling good, ada tractor, dan di sini juga ada priority. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini, artinya di sini saya melihat kamu merencanakan sesuatu hal yang lebih positif ya. Bukan merencanakan balas dendam, atau mungkin bukan merencanakan sesuatu hal untuk membalas tentang sakit hati kamu, atau tentang kehancuran atau keterpurukan dalam kehidupan kamu. Tidak, tapi kamu merencanakan perbaikan dalam diri kamu. Kamu nggak mau buang-buang energi, kamu nggak mau buang-buang waktu dengan percuma, dengan dengan mengikuti nafsu. Keinginan sesaat untuk membalas sesuatu hal yang pernah orang lakukan terhadap kamu. Karena itu akan buang-buang waktu dan energi kamu. Karena pada akhirnya kamu juga akan, nggak ada gunanya juga. Jadi ingat, balasan itu akan ada, tetapi Tuhan yang balas, bukan kamu. Ya, kamu akan lihat aja nanti apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Saat ini, saya melihat fokus kamu adalah bagaimana cara kamu untuk memperbaiki, dan di saat sudah baik ya, berusaha untuk mempertahankan apa yang kamu miliki. Oke, jadi saat ini kamu berusaha untuk berpikir positif. Kamu nggak mau terpengaruh dengan apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Yang lalu biarlah berlalu. Saat ini kamu berusaha untuk memperbaiki setiap sudut dalam kehidupan kamu. Oke, dan di sini saya melihat apapun yang terjadi, apapun yang kamu alami, yakin ya, semua akan baik-baik saja. Oke, yang kamu butuhkan saat ini adalah hanya keberanian ya, keberanian, percaya diri, jujur terhadap diri sendiri untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru. Jangan sampai ada yang terjadi yang menimpa kehidupan kamu yang membuat kamu berhenti, takut, khawatir, udah nggak ada semangat atau tekad lagi untuk memulai sesuatu hal yang baru. Jangan seperti itu. Yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu punya sebab dan akibat dan punya alasan. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang salah? Kenapa kamu dipertemukan dengan teman yang salah?
Karena pada akhirnya kamu akan dipertemukan dengan sosok yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke? Inilah saya melihat kamu mampu untuk membuktikan kehebatan kamu. Ya mungkin buat mereka yang pernah nyakitin kamu itu ketar-ketir, panik. Ya. Takut karena mungkin pernah menzolimi kamu, pernah fitnah kamu. Oke. Pernah punya salah sama kamu. Dan bisa saja kehidupan itu akan berbalik. Bisa saja mereka yang dulu nyakitin kamu tiba-tiba datang minta bantuan kamu. Oke, ada juga, karena itulah ini bukti kehebatan kamu. Ada yang mendekat, tapi disinilah kamu harus tahu prioritas ya, tegas untuk melakukan penolakan kepada sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik. Jadi jangan terlalu banyak mikirin perasaan orang ya. Yang terpenting itu pikirin perasaan kamu. Karena kamu juga punya perasaan yang untuk bisa dimengerti dan dipahami. Itu yang terpenting. Bukan berarti egois ya, bukan berarti apa. Tetapi di sini ini lebih kepada menjaga mental, pikiran, perasaan kamu agar tetap baik-baik saja. Jadi kamu di sini nggak mau terlalu memberatkan kehidupan kamu dengan sesuatu hal yang terjadi di masa lalu ya. Ya artinya yang lalu biarlah berlalu, fokus kamu saat ini kepada sesuatu hal yang benar-benar membawa perubahan positif dalam kehidupan kamu. Menemukan pasangan yang baik, teman yang baik, circle yang saling mendukung, yang saling support, bukan circle yang saling menjatuhkan. Oke, atau saling bersaing, memperlihatkan ya mungkin memperlihatkan kehebatannya masing-masing ya, tapi di sini kamu berusaha tidak memperlihatkan tapi membuktikan, oke? Membuktikan kepada orang-orang yang dulu pernah nyakitin kamu, fitnah kamu, menzolimin kamu. Oke, jadi saat ini bukan apa-apa, tapi kamu berusaha untuk memperlihatkan ini diri kamu sendiri, ini diri kamu yang sebenarnya. Oke, jadi saat ini kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri dengan tidak membiarkan siapapun atau apapun nyakitin perasaan kamu lagi. Oke, saya melihat di sini kamu sudah lebih menikmati kehidupan ya, dengan kamu tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan dendam. Itu artinya kamu sudah lebih menikmati kehidupan kamu dengan bahagia. Oke, terlepas apapun yang mereka pernah lakukan dalam kehidupan kamu, tapi di sini ya kamu berusaha untuk fokus terhadap tujuan kamu, fokus terhadap apa yang ingin kamu capai. Dan di saat kamu sudah memilikinya, fokus bagaimana cara kamu untuk bisa mempertahankan apa yang sudah kamu miliki, baik tentang hubungan, karir, atau usaha yang mungkin sedang kamu bangun saat ini. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang sedang kamu hadapi saat ini, apapun situasinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya. Oke, apapun yang sedang kamu hadapi, yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.